Sen kemudian mundur 12 tahun ke belakang, tepatnya di tahun 1933. Saat itu Jepang berada dalam masa otak aduan. Ketegangan global meningkat seiring agresi militer di Tiongkok dan tekanan dari Eropa serta Amerika. Di tahun itu, Jepang juga menarik diri dari Liga Bangsa-Bangsa. Tentu saja keputusan itu membuat negara Jepang semakin terisolasi dari dunia internasional. yu国の回復を目論んだ日本は国際連盟を脱退した。孤立を深めていた。Sementara itu, sebuah latihan gabungan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Jepang berlangsung di atas kapal induk Akagi. Panglima tertinggi yang memimpin latihan ini adalah Laksamana Yamamoto Isoroku. Oh, itu Koreaの戦には必要ないです。Setelah kembali ke kabinnya, Yamamoto ditemui Mayor Jenderal Fujioka yang membawa model desain kapal induk baru. Model ini rencananya akan diajukan kepada Menteri Angkatan Laut bernama Osamu Mineo. Tetapi desain tersebut bukan satu-satunya kandidat. Ada juga tim lain yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Shimada yang bakal mengajukan rencana tersebut. Poin wa Hoshioka Joku Shimada. Singkat cerita, konversi peninjauan desain pun dimulai. Di situ Yamamoto, Fujioka, dan Laksamana Nagano berupaya menyampaikan gagasannya kepada Menteri Angkatan Laut Osamu bahwa kekuatan maritim kekaisaran Jepang harus fokus ke masa depan. Namun tim lain yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Shimada meyakini bahwa kejayaan Jepang harus ditopang kapal tempur raksasa dengan artileri besar, dengan tujuan sebagai simbol kekuatan dan kebanggaan militer. Tapi sebaliknya, Yamamoto berpendapat bahwa di masa depan perang akan dikuasai oleh pesawat. Menurutnya, kapal induk adalah kunci dominasi laut. Perdebatan pun menjadi semakin memanas ketika desain kapal tempur raksasa buatan Jenderal Hirayama diperlihatkan. Hal itu pun membuat Kepala Menteri Angkatan Laut Osamu terpukau. Tetapi kedua kubu langsung bertolak belakang dan tak ada kesepakatan yang tercapai. Akhirnya, diputuskanlah bahwa keputusan final akan diambil 2 minggu kemudian dalam rapat lanjutan. Fujioka Autobus. Usai pertemuan itu, Yamamoto, Fujioka, dan Nagano memilih membahas pulang strategi mereka di sebuah penginapan dekat markas Angkatan Laut. Namun sayangnya, diskusi menemui jalan buntu, sehingga mereka memutuskan untuk bersenang-senang dulu. Saat Nagano berniat memesan minuman dan bendolan, pemilik penginapan menyatakan semua wanita telah dipesan oleh seorang pria muda. Yamamoto dan Fujioka pun mendatangi kamar tersebut, di mana di dalam kamar itu ada seorang pemuda bernama Tadashi Kai. Kai menunjukkan sikap tidak ramah terhadap para perwira Angkatan Laut. Ia mengungkapkan kebenciannya karena Jepang menghabiskan sekitar 40% anggaran nasional untuk MBK serta kebutuhan militer. Kai juga menceritakan bahwa ia pernah menjadi guru privat di keluarga Osaki yang merupakan keluarga bangsawan pembuat kapal ternama di Jepang. Dari pekerjaan itulah, ia membiayai studinya di Universitas Kekaisaran dengan mengajar matematika. Di situ aktivitas yang ia lakukan bukanlah hal seksual, melainkan permainan hitung-hitungan matematika dan fisika yang ia lakukan dengan cepat dan tepat. Ia kemudian mengaku dikeluarkan dari kampus karena membuat kesal pihak Angkatan Laut yang saat itu tengah bernegosiasi dengan kepala keluarga Osaki. Memetahui hal itu, Yamamoto pun memuji kecepatan dan kejelian Kai dalam melakukan perhitungan. Setelah bertemu dengan Kai, Yamamoto dan Fujioka kembali ke kamar mereka. Di sana Yamamoto mendapatkan sebuah gagasan yang berpotensi menggagalkan proyek milik Shimada. Ia menyadari bahwa anggaran yang diajukan tim Shimada nyaris setara dengan proposal mereka sendiri, yaitu 93 juta yen, sedang milik mereka 89 juta yen pada masa itu. Padahal kapal perang yang dirancang Shimada berukuran sangat besar dan dipersenjatai dengan banyak artileri perlengkapan tempur berat. Menurut Yamamoto, tidak masuk akal jika proyek sebesar itu hanya membutuhkan anggaran yang hampir sama alias murah. Dari situlah muncul rencana untuk membongkar perhitungan biaya sebenarnya dari desain kapal Shimada. Mendengar gagasan tersebut, Nagano pun minta Fujioka untuk menghitung ulang anggaran proyek Shimada. Namun Fujioka menjelaskan bahwa perhitungan itu tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Hal itu karena terlalu banyak variabel teknis yang harus diperhitungkan agar hasilnya akurat.
Sementara itu, Kaya masih berada di kamar penginapannya, malam mimpi buruk tentang saat dirinya diusir dari keluarga Osaki karena salah paham dianggap mesum dengan muridnya yang merupakan Putri Osaki. Momito sudah. Keesokan harinya, Yamamoto menerima laporan dari ajudannya yang bernama Tanaka mengenai latar belakang Kai. Tanaka menjelaskan bahwa Kai dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas namun sulit untuk dikendalikan, sehingga Tanaka memberi saran agar Yamamoto jangan sampai masukkan Kai ke militer. Mendengar hal itu, Yamamoto pun malah minta Tanaka menemaninya menemui Kai di tempat tinggalnya. Sesampai di sana, dia bertemu Kai. Yamamoto langsung mengajak Kai bergabung dengan unitnya untuk membantu membongkar proposal yang diajukan oleh tim Shimada. Namun, Kai menolak tawaran tersebut. Ia mengaku telah berencana pergi ke Amerika untuk mengajukan studinya. Dan untuk mengubah pikirannya Kai, Yamamoto pun menyampaikan bahwa perang melawan Amerika kemungkinan besar akan terjadi. Pernyataan itu pun membuat Kai terkejut. Ia lalu menyatakan bahwa Jepang tidak memiliki peluang menang jika perang benar-benar pecah. Mendengar itu, Yamamoto pun kembali meyakinkan Kai. Ia menegaskan bahwa tujuan mereka bukan untuk berperang melainkan mencegahnya, dengan membuktikan bahwa proyek kapal perang raksasa itu tidak layak disetujui. Dengan begitu, keputusan yang salah dapat dihindari dan ribuan nyawa rakyat Jepang bisa diselamatkan. Setelah menyampaikan maksudnya, Yamamoto pun pergi dari hadapan Kai. Keesokan harinya, Kai bersiap berangkat ke Amerika. Namun ia teringat kejadian di masa lalu saat ia mendampingi kepala keluarga Osaki dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan. Dalam pertemuan itu, sang menteri mengusulkan pembangunan kapal perang besar dengan keluarga Osaki sebagai pelaksana proyek. Kai yang mendengar gagasan tersebut justru menyelonong ikut berbicara dan mengkritik rencana itu karena tidak berdasarkan pada perhitungan matematika yang matang, melainkan ambisi semata. Ucapan itu pun terus saja membuat kepala keluarga Osaki merasa dipermalukan dan mengusir Kai dari keluarga tersebut. Bisa, itu juga murid lesnya yang bernama Yoko datang ke pelabuhan. Yoko merupakan putri keluarga Osaki yang dicintai oleh Kai. Di situ Kai pun akhirnya mengurungkan niatannya dan memilih tetap tinggal di Jepang. Dan tanpa disangka, ternyata Yamamoto dan Tanaka telah menunggu Kai di dermaga. Setelah Kai menyatakan kesediaannya bergabung, Yamamoto langsung menjelaskan tugas Kai yaitu menghitung anggaran sebenarnya dari proyek kapal perang milik Shimada dengan waktu 2 minggu. Dan sebagai bentuk kepercayaan, Yamamoto pun langsung memberikan pangkat mayor kepada Kai agar memiliki akses lebih dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Yamamoto juga menugaskan Tanaka untuk menjadi pengawal sekaligus pendamping pribadi Kai selama menjalankan tugas tersebut. Keesokan harinya, Kai datang ke markas militer untuk diperkenalkan kepada Jenderal Nagano. Dalam pertemuan itu, Nagano menyampaikan kepercayaannya bahwa Kai mampu menghitung anggaran sebenarnya dari proyek kapal perang milik tim Shimada. Ia juga mempersilahkan Kai menggunakan sebuah ruangan kosong sebagai tempat kerjanya. Saat Kai dan Tanaka menuju ke ruangan tersebut, mereka berpapasan dengan Letnan Jenderal Hirayama yang merupakan perancang utama kapal perang tim Shimada. Semari. Setelah itu mereka berhenti di ruang kerja. Tanaka lalu menyerahkan proposal desain milik Hirayama kepada Kai. Tapi Kai terkejut setelah memeriksanya, karena dokumen itu hanya berisi analisis singkat tulisan tangan dengan informasi yang sangat minim. Tanaka kemudian menjelaskan bahwa proposal tersebut bersifat sangat rahasia, tidak bisa diakses sembarangan orang, dan bahkan mereka sendiri tidak diizinkan melihat detail lengkapnya. Di tempat lain, Shimada melapor kepada Hirayama bahwa Yamamoto telah merekrut Kai untuk menghitung anggaran proyek mereka. Ia khawatir langkah itu dapat merancang posisi mereka. Namun, Hirayama menenangkannya dengan menegaskan bahwa selama Kai tidak diberi akses data apapun, rencana itu tidak akan berbahaya. Dikarenakan Kai tidak memiliki contoh desain kapal, Kai pun minta Tanaka mengantarkannya ke dermaga Yokosuka untuk melihat langsung kapal perang Nagato. Sesampai di sana, mereka pun berlayar menuju kapal tersebut.
Sehingga setelah tiba, mereka disambut oleh Kapten C. Zaki, yang kemudian menyarankan agar mereka menginap karena hari sudah sore. Di situ tujuan Kai sebenarnya adalah mendapatkan blueprint kapal ini untuk mencatat ukuran dan struktur kapal secara akurat. Ia lalu menyusun rencana agar Tanaka mengalihkan perhatian sang kapten, sehingga Kai bisa mengumpulkan data teknis tanpa hambatan. そうだ、田中君。私が行こうとしていただいた。Rencana itu pun akhirnya berhasil, dan Kai mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Keesokan paginya, Tanaka terkejut melihat Kai masih mengukur kembali detail kapal secara manual menggunakan meteran. Menurut Kai, data sekecil apapun tetap penting. Karena kapal memberi batas waktu hingga sore hari. Namun, tanpa mereka sadari ternyata, pergerakan mereka telah diawasi oleh mata-mata dari pihak Shimada. Sono. Saat sore tiba, Tanaka meminta Kai berhenti dan kembali ke markas. Hal ini pun membuat Kai merasa kecewa karena datanya belum lengkap. Akan tetapi ternyata, Tanaka diam-diam ikut membantu Kai sejak pagi dan menyerahkan hasil catatannya kepada Kai. Keesokan harinya, Kai mulai menggambar ulang sketsa kapal tentang Nagato berdasarkan data yang ia kumpulkan, dipadukan dengan referensi dari buku-buku teknik. Sementara itu di sisi lain, Shimada menerima laporan bahwa Kai melakukan pengukuran secara manual. Ia pun langsung meremehkan cara tersebut, namun Hirayama mengingatkannya agar ia tidak meremehkan Kai. Dan saat itulah terungkap bahwa Menteri Angkatan Laut Osamu juga berada di ruangan itu dan bersekutu dengan mereka. Singkat cerita, mata-mata Shimada yang bernama Letnan Takato kemudian pergi ke rumah keluarga Osati untuk menemui Ryoko. Ia membawa hadiah dari Shimada untuk keluarga Osati. Namun Takato justru menyinggung hubungan masa lalu antara Kai dan Ryoko. Hal itu pun membuat Ryoko pergi meninggalkannya. Takato kemudian menyuap salah satu pembantu di rumah itu untuk mendapatkan informasi tentang hubungan mereka. Di malam harinya, Tanaka terkejut melihat Kai hampir menyelesaikan gambar desain kapal perang secara detail. Tanaka lalu mencoba menghubungi perwira lain untuk memperoleh data tambahan mengenai data kapal. Namun sayangnya, tidak ada satupun yang bersedia membantu mereka. Alhasil, Kai pun memilih menyelesaikan pekerjaannya sendirian. Setelah bekerja semalaman, Tanaka berniat membawakan sarapan untuk Kai. Namun di depan pintu ruangan, mereka mendapati selebaran yang menuduh Kai Tadashi sebagai pelaku pelecehan terhadap Ryoko Osaki. Sudah jelas bahwa yang menyebarkan ini adalah mata-mata dari Shimada untuk menggulingkan mental Kai. Kai pun langsung mendatangi Jenderal Nakano untuk klarifikasi bahwa tuduhan tersebut salah. Meskipun begitu, tuduhan itu membuat reputasi Kai dan Tanaka langsung hancur. Keesokan harinya, Kai mulai bodo amat dengan gosip pribadi itu dan lanjut memasuki tahap akhir penyelesaian desain kapal. Akan tapi ia sempat ragu pada bagian rumus penguat tulang penahan ombak. Dan karena waktu yang semakin sempit, Kai memutuskan untuk menunda bagian itu dan melanjutkan penyempurnaan desain lainnya. 9 hari sebelum pengambilan keputusan terakhir, Kai akhirnya menyelesaikan turbin versi miliknya sendiri untuk kapal perang yang dirancang oleh Shimada. Tantangan berikutnya adalah menghitung anggaran pembangunan kapal tersebut secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan material, biaya peralatan, hingga ongkos tenaga kerja. Tentu saja untuk tahu hal itu mereka harus punya referensi yang selama ini sulit mereka dapatkan. Tanaka mengusulkan agar mereka meminta bantuan perusahaan-perusahaan pembuat kapal swasta untuk mendapatkan gambaran biaya yang lebih akurat. Namun saat mereka mendatangi perusahaan-perusahaan tersebut, kenyataannya semua perusahaan yang mereka datangi menolak untuk terlibat. Sejak 8 hari sebelum keputusan akhir, mereka akhirnya meminta bantuan kepada Osaki Kyoko, putri pemilik perusahaan Osaki yang menjadi penyedia utama pembangunan kapal perang tersebut. Kai pun menyampaikan permohonannya secara langsung. Kyoko bukan tidak ingin membantu, tetapi ia sendiri tidak memahami detail teknis pembuatan kapal yang dikerjakan oleh ayahnya.
Akan tetapi, Diogo mengingat satu nama yang mungkin bisa menolong mereka, yaitu Asato Kiyoshi, mantan pegawai perusahaan Osaki yang kini menetap di Osaka dan membuka bengkel pembuatan kapal kecil. Hai. Tak memiliki panjang, Kai dan Tanaka pun segera berangkat menuju Osaka. Meskipun perjalanan itu memakan waktu sekitar 12 jam menggunakan kereta. Singkat cerita, setiba di sana, Osato-san justru menolak permintaan mereka. Ia menegaskan tidak ingin kembali berurusan dengan pihak militer, mengingat konflik masa lalunya dengan Angkatan Laut terkait proyek kapal perang yang berujung pada pemecatannya dari perusahaan Osaki. 6 hari sebelum pengambilan keputusan akhir, berbagai cara terus dilakukan oleh Kai dan Tanaka untuk meyakinkan Osato-san, namun ia tetap menolak menemui mereka. Hingga akhirnya, tanpa diduga, Diogo tiba-tiba datang langsung ke kantor Osato untuk membantu membujuknya. Setelah mendengar penjelasan Diogo, Osato-san akhirnya bersedia membantu. Ia kemudian mengajak Kai Tanaka dan Diogo menuju ke sebuah gedung tempat ia menyimpan seluruh dokumen lama miliknya. Di tempat itu, Osato-san terkesan melihat kemampuan Kai yang mampu menyusun blueprint kapal terbang secara mandiri dalam waktu yang singkat, meskipun bukan berasal dari latar belakang teknik perkapalan. Setelah mengetahui jika rencana Kai adalah membongkar biaya pembuatan, Osato-san pun menjelaskan bahwa perusahaan swasta memang sering melakukan orderan fiktif dan markup harga untuk keuntungan mereka. Dengan data-data yang tersedia, Kai pun segera mulai menghitung estimasi biaya pembangunan kapal. Namun di tengah proses tersebut, Tanaka menerima telegram dari markas besar Angkatan Laut yang mengejutkan, di mana surat itu mengabarkan perubahan jadwal pertemuan keputusan final yang dimajukan menjadi keesokan harinya. Kabar ini pun membuat Kai dan yang lainnya panik kehilangan. Situasi ini juga memaksa Kai untuk berpikir cepat. Setelah merenung cukup lama, ia menyadari bahwa perhitungan seluruh biaya produksi dan tenaga kerja secara konvensional tidak lagi memungkinkan. Kai pun kemudian mengambil keputusan beresiko dengan memotong dan menyederhanakan blueprint rancangannya sendiri. Ia juga memilih menciptakan sebuah rumus yang diberi nama Sunshang Waringin untuk menghitung total kebutuhan besi sebagai dasar perhitungan biaya. Dengan pendekatan rumus itu, Kai dapat memperkirakan total biaya kapal hanya dari jumlah dan nilai material utama yang digunakan. 13 jam sebelum pertemuan pengambilan keputusan akhir, Kai Tanaka dan Diogo bergegas kembali ke Tokyo. Sebelum berangkat, Osato-san membekali mereka dengan mendoan hangat. Mengingat mereka belum sempat makan sejak kedatangan ke sini. Ia juga berpesan kepada Kai agar menggunakan kemampuan matematikanya untuk masa depan Jepang yang lebih baik. Di dalam kereta menuju ke Tokyo, ketiganya harus melanjutkan perhitungan jumlah besi yang dibutuhkan dalam pembangunan kapal perang rancangan di Hirayama. Singkat cerita, setiba di Tokyo, Kai dan Tanaka langsung menuju ke markas besar Angkatan Laut. Setelah mereka tiba, rapat pengambilan keputusan pun dimulai. Di situ, Jenderal Nagano dan Yamamoto berusaha mengulur waktu rapat agar Kai dan Tanaka memiliki kesempatan menyelesaikan perhitungan dengan rumus Sunshang Waringin-nya. Namun upaya itu tidak cukup memberi waktu tambahan. Ketika dianggap keputusan tidak bisa ditunda lagi, Menteri Osumi bersiap mengumumkan hasil keputusan. Dan pada saat itulah, Kai menginterupsi jalannya rapat. Ia menyatakan bahwa dirinya mampu menghitung biaya pembangunan kapal perang rancangan Hirayama menggunakan rumus Sunshang Waringin yang ia kembangkan sendiri. Namun Jenderal Shimada melakukan klaim tersebut. Ia memerintahkan Takato untuk menguji rumus Kai menggunakan data kapal perang yang telah selesai dibangun. Kai pun mulai menghitung di papan tulis, dan hasil perhitungannya terbukti sesuai dengan data yang ada. Hal ini pun membuat semua orang tergugau dengan kepintaran Kai. Temuan itu juga memberi harapan bagi pihak Yamamoto untuk menggagalkan proposal Hirayama. Tak lama kemudian, Tanaka menyerahkan hasil perhitungan jumlah besi yang telah ia selesaikan kepada Kai.
Dari perhitungan tersebut, tongkaplah bahwa biaya kapal milik Hirayama sebenarnya mencapai 2 kali lipat dari angka yang ditujukan kepada menteri. Fakta ini menunjukkan praktik orderan fiktif dan markup harga yang melibatkan si Madya dan keluarga Orsaki. Fakta ini juga membuat Hirayama hanya bisa terdiam. Namun akhirnya Hirayama kemudian menjelaskan bahwa manipulasi perhitungan itu ia lakukan dengan sengaja untuk memberikan informasi palsu kepada negara musuh. Hal itu menjadi strategi perang. Karena jika dunia mengetahui Jepang sedang membangun kapal perang raksasa dengan biaya besar, negara-negara lawan akan mempercepat persiapan perang mereka. Dengan begitu, Hirayama harus memasukkan anggaran pembangunan kapal. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Menteri Wasumi pun menyetujui argumen Hirayama dan proposal pembangunan kapal perang rencananya pun disahkan. Dini upaya Kai selama ini pun berakhir sia-sia alias orang kublas. Meski demikian, Kai tidak menyerah. Semua lain selesai. Setelah meninjau blueprint asli kapal perang rancangan Hirayama, ia menyadari adanya kekurangan fatal pada desain kapal Hirayama tersebut, yaitu tidak adanya rumus penguat tulang penahan ombak yang sebenarnya sempat ia abaikan. Kekurangan ini berpotensi membuat kapal tidak mampu menahan gelombang besar yang dapat menyebabkan lambung kapal patah dan tenggelam. Kai kemudian menunjukkan desain buatannya sendiri sebagai perbandingan. Dan ternyata, desain buatan Kai lebih sempurna daripada milik Hirayama sendiri. Menyadari kemampuan Kai di atas langit, Hirayama pun akhirnya mengakui kekalahannya dan meminta menteri untuk menarik desainnya dari rencana pembangunan. Dan akhirnya, rapat pun menetapkan desain kapal induk dari tim Yamamoto sebagai pemenangnya. Akan tetapi, keputusan tersebut justru membuat Kai merasa tidak tenang. Dan disinilah plot twist sebenarnya terungkap. Setelah memenangkan tahapan, Yamamoto yang sebelumnya mengagung-agungkan perdamaian, ia malah merencanakan penggunaan kapal induk tersebut sebagai pangkal utama pesawat tempur. Gak cuma itu, kapal itu juga akan digunakan untuk melancarkan serangan besar ke markas militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, dengan tujuan melemahkan kekuatan Amerika. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Kai dipanggil menemui Hirayama. Di sana ia terkejut melihat sebuah model kapal perang yang ternyata merupakan desain yang pernah ia buat, tapi sudah disempurnakan, dan pemerintah Kekaisaran Jepang berencana membangun kapal tersebut. Tentu saja Kai menentang rencana itu karena khawatir akan memicu perang yang lebih besar. Namun Hirayama menjelaskan bahwa cepat atau lambat Jepang akan menghadapi peperangan. Menurutnya, ia dan Kai harus mengambil peran dalam masa tersebut. Keduanya juga sama-sama memahami bahwa jika Jepang berperang melawan Amerika, kekalahan besar pasti tidak terhindarkan. Dan rakyat Jepang akan berjuang hingga titik terakhir yang berujung pada kehancuran total. Karena itulah, kapal perang raksasa yang akan dibangun ini dirancang sebagai simbol terakhir kejayaan Kekaisaran Jepang sebelum akhirnya hancur di medan perang. Kapal itu akan dinamai Yamato, bukan sebagai alat kemenangan, melainkan sebagai lambang kekuatan dan semangat Jepang agar bangsa lain tidak meremehkannya. Chodai de Masaka. そしてついには 9 tahun kemudian, Jepang melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Dan kapal perang Yamato yang telah siap pun berlayar bergerak menuju ke medan perang di bawah komando Jenderal Yamamoto. Dan cerita akan nyambung ke scene awal di mana kapal perang Yamato akhirnya tenggelam. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film The Great War of Archimedes. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.